Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi. Hari ini hari Jumat pagi tanggal 8 Mei tahun 2026. Sekitar jam 8 pagi di Wihara Buddha Warman Budi Center Padang telah dilaksanakan kegiatan kerja bakti bersih-bersih Wihara Buddha Warman Budi Center Padang dalam rangka menyambut, menyongsong, memuliakan dan mengagungkan perayaan Trisuci Waisak 2570 tahun Buddhis tahun 2026. Kegiatan bersih-bersih wihara kali ini diselenggarakan dengan upacara pelepasan satwa atau panteng adalah atas kerjasama kolaborasi antara Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Persamuan Umat Buddha Wihara Buddha Warman Budi Center Padang, dan Dimas Buddha Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini kegiatan sudah dimulai. Kita mulai dari halaman wihara, bersih-bersih, sampah-sampahnya dipungut, kemudian juga merapikan pohon-pohonan yang ada di sekitar wihara. Memang Wihara Buddha Warman Padang termasuk salah satu wihara yang mengusung go green hijau. Banyak pohon-pohon dan pada hari ini pohon-pohon tersebut kita rapikan dalam rangka persiapan ini semua turun tangan. Ini Pak Atuan, dia ikut membersihkan Taman Buddha. Ini Pak Pit, Taman Buddha, Maitreya, dan Kuan Yin juga. Ini adalah guru-guru yang juga turun tangan. Ini Ibu Aitin, salah satu pandita kita, yang juga tidak segan-segan turun tangan di dalam kegiatan kerja bakti gotong royong membersihkan wihara ini. Nah, ini adalah murid-murid guru-guru PKL. Ini Diana, kemudian ada Komala, dan ada Karuna. Nah, ini Pak Damang, beliau adalah penyuluh PNS di Dimas Buddha. Ini Arya, Ketua Muda Mudi, dan sebelahnya adalah Karuna. Kemudian ini adalah istrinya Pak Dwi yang juga merupakan penyuluh PNS. Ya. Dan ini kebetulan ada tumpukan pasir karena wihara lagi ganti lantai keramik di sekeliling wihara karena sudah berjalan 36 tahun di sana sini keramik ini sudah banyak yang retak dan copot, sehingga keputusannya dalam rangka menjelang menyambut Waisak tahun ini keramik yang di teras di sekeliling wihara ini kita ganti. Nah, ini Bu Mary, Bu Tanggi Mission, Bu Mary aktivis. Bu Tanggi Mission juga seorang pandita kita yang sangat aktif berperan dalam pelayanan. Itu Bu Yani, dan ini juga ada ini Bu Suyati, istrinya Pak Eko, Pemimas Buddha Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini memang tidak bisa kita hindari, banyak sepeda-sepeda motor yang sebenarnya cukup menghalangi pekerjaan kita. Namun apa boleh buat, karena kita adakan hari Jumat, di mana kegiatan sekolah masih tetap berlangsung seperti biasa. Nah, ini spanduknya. Nah, ini kita membersihkan di sekitar Taman Buddha Kuan Yin dan Maitreya yang terdapat di depan wihara, dan ada sebuah pohon. Nah, ini membersihkan di depan Cicangkien, Rumah Abu, Siti Garba, Bodhisatwa, Mahasatwa. Nah, kerja bakti ini dikerjakan dengan penuh. Nah, ini teratai, kemudian ini kolam. Ini Pak Dwi juga adalah staf Dimas Buddha Provinsi Sumatera Barat, dan ini bagian depan wihara. Bagian depan kita juga bersihkan. Nah, ini mulai di bagian dalam dari San Pautien, ruang puja
Triratna. Ini Komala, guru PKL sedang bantu membersihkan lantai di bagian dalam. Nah, ini Pak Jumadi pun, Romo Jumadi Asawadano, Ketua MBI, tidak segan-segan ikut turun tangan dalam gotong royong. Memang di Wihara Buddha Waraman Padang untuk kerja bakti perbuatan baik ini kita tidak pilih-pilih dan tidak membedakan apakah punya jabatan atau tidak, namun dengan penuh ketulusan hati kita semua mengabdi untuk kebaikan wihara, kebaikan majelis kita, dan juga tentu kebaikan bagi Buddha Dharma. Nah, Ibu Suryati ini mulai dilakukan pembersihan arca-arca di altar San Paukiat Ruang Puja Triratna. Memang di altar Ruang Puja Triratna ini lengkap. Ya, kita mengambil contoh dari gambar Tianfo, ya, gambar 1000 Buddha di mana lengkap ada San Pauko, ada Kuan Yin, Cicang Wangpusa, Maitreya Bodhisattva, Cicilan Pusa, Wiko Pusa, juga ada arca Supaohan 18 arahat, dan kemudian juga serta Tianwang atau Suta Cinta, ya, Catu Maharajika Dewa. Nah, memang altar ini lengkap. Kemudian juga ada altar wali, ada altar Gambala, ada altar Gambala. Jadi karena kita budayana, semua kita hormati. Ada arca-arca yang berasal dari latar belakang Theravada, ada juga Mahayana, ada juga Tantrayana. Ya, jadi kita semuanya di altar San Paukiat ini lengkap. Dan altar ini kita buat sebenarnya karena kita di ruangan bakti sala utama Taken, kita tidak mengizinkan masang dupa oleh umat-umat yang datang berkunjung ke wihara karena ruangan tertutup dan pakai AC. Jadi kalau pakai dupa tentu kurang sehat. Makanya kita buat altar di bawah ini, dan di altar ini boleh pasang dupa, tetapi dupanya juga ditancap di halo depan yang besar. Dan juga ruangan ini berguna ketika bakti sala utama Taken penuh sesak, maka kita akan pakai ruangan San Paukiat. Nah, ini pemasangan dekorasi wihara, tenglong-tenglong pancawarna 5 warna, Bikume Puji, biru, kuning, merah, putih, oranye. Yang mana sebagaimana kita ketahui biru adalah lambang bakti, kemudian kuning lambang kebijaksanaan, merah lambang cinta kasih, putih lambang kesucian, dan jingga oranye lambang semangat atau wirya. Nah, biasanya kalau cincnya keliling wihara ini dipasangi tenglong-tenglong merah lambang cincnya. Namun kalau Waisak kita ganti dengan tenglong juga, tetapi 5 warna melambangkan warna dari Panji Bugis, bendera Bugis. Nah, inilah pembersihan di halaman, ya, sudah cukup bersih, membersihkan wihara Buddha Waraman Center Padang. Dan cukup banyak yang hadir. Itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Ada dari unsur Barita Buddhis, ada dari majelis, ada para pandita, ada juga guru-guru, dan juga ada dari generasi mudanya, yaitu tadi adalah Arya, ketua PMP. Nah, ini railing tangga yang terbuat dari stainless steel, juga tidak luput dari gerakan kebersihan kita bersih wihara pada hari ini. Ini Romo Jumadi Asawadano, ya, ini tukang kitchen, membersihkan di halaman depan sekolah. Jadi memang wihara kita ini cukup luas. Keseluruhan tanah wihara dan sekolah ini bisa mencapai lebih dari 3.000 meter persegi. Nah, ini di area sekolah yang kita berikan di Bu Ahwi. Ini memang hebat Bu Ahwi,
dan Pak Atuan suami istri semuanya hadir. Inilah tong sampah ya, yang kita sediakan di wihara. Ada beberapa posisi di mana ada tong sampah ini, yaitu tong sampah dengan prinsip ya, kalau di lingkungan wihara dan sekolah berlaku prinsip pintas, bersih, rapi, indah, nyaman, tertib, aman, dan sehat. Itu prioritas. Dan kemudian juga kita mengembangkan ekoteologi yang kita terjemahkan sebagai ekodharma dan ekowihara. Nah, ini Pak Atuan lagi membersihkan altar dan juga granit hitam yang mengelilingi kolam di Taman Buddha Kuan Yin dan Maitreya. Jadi mengusung reduce, reuse, and recycle. Ini diterapkan di wihara dan juga di sekolah. Kita juga ada beberapa titik yang sudah kita buat sumur biopori, dan kemudian juga kita dulu pernah mengembangkan ekoenzim, namun karena tidak rasakan kurang manfaat sehingga akhirnya tidak kita lakukan lagi. Nah, ini ibu-ibu fokus membersihkan arca-arca yang ada di altar San Pautia, ruangan puja Trirat. Ini patung serta Jenuang, serta Cingkang, ada patung Siwali, ada patung Zambala, arca Zambala, ada arca Separohan, 14 arahat. Ini kegiatannya bersih-bersih. Tentu saja ini harus kita bersihkan dengan hati-hati, penuh hormat, penuh sujud dan bakti. Nah, inilah yang kita lakukan dalam bersih-bersih wihara, dan nanti akan ditutup dengan upacara pelepasan satwa atau pangsang. Ini Pak Atuan lagi ngelap patung sepasang arca sepasang singa yang terdapat di depan tiang utama dari Wihara Buddha Warman Bumi Center Padang. Nah, ini ibu-ibu sedang membersihkan arca dengan menggunakan air bunga yang wangi ya. Ini merupakan satu kebiasaan atau tradisi di wihara kita dan juga satu tren juga di wihara lain. Nah, ini Bu Ahwi, suaminya istrinya Pak Atuan juga ikut. Ini Pak Atuan sendiri juga turun tangan membersihkan arca Maitreya rupa. Nah, ini arca-arca yang sudah diturunkan dari altar, kemudian dicuci, yang sudah bersih, dipisahkan, diletakkan di meja, dan sudah untuk ditata kembali pada posisinya di altar yang sudah tersedia. Nah, ini Bu Wiyati, dan di jalan sana ada Pak Damang, ada Pak Ami, Pak Pendimas yang juga ikut membantu, karena kali ini kegiatan kerja bakti bersih-bersih wihara ini kolaborasi antara wihara, Majelis Budayana, dan Dimas Buddha Provinsi. Ini altarnya sudah kosong, diturunkan altar-altarnya semuanya, sudah dibersihkan dan kemudian akan ditata kembali dengan rapi. Namun untuk dekorasinya belum kita lakukan sekarang, dan akan dilakukan nanti 1 minggu menjelang perayaan Trisuci Waisak. Baru kita hiasi dengan bunga-bunga dan ditata altarnya dengan model atau style yang baru. Nah, inilah suasana setelah berlangsungnya kerja bakti bersih-bersih wihara ini. Kira-kira sudah berlangsung 1,5 jam, dan ini kita lihat sudah terpasang spanduk Waisak
dan kemudian juga tenglong-tenglong 5 warnanya semuanya sudah terpasang dengan rapi, dan masih ada nanti dekorasi-dekorasi lain seperti bendera-bendera Buddhis kecil-kecil, kemudian juga bendera mantra yang akan kita pasang juga. Nah, ini 1,5 jam setelah kita goro, ini sekitar jam 10:30 ya, sudah banyak hasilnya, sudah cukup bisa kita lihat ya, sudah wiharanya sudah bersih rapi, terutama halamannya. Tinggal sekarang ibu-ibu dan aktivis lainnya fokus ke San Pao Tien, kemudian Ta Tien dan juga Kuan Im Tien. Sedangkan Ti Chang Tien, rumah abu, untuk Waisak ini tidak kita kerjakan karena sudah dikerjakan dulu pada saat menjelang perayaan Cheng Beng pada bulan April yang lalu. Nah, ini adalah suasananya. Pekerjaan sudah 50% terselesaikan dan sekarang fokus ke dalam ya, ke dalam di altar-altar yang ada di 3 tempat, yaitu San Pao Tien, ruang puja Triratna, kemudian dilanjutkan di Ta Tien, bakti sala utama, dan terakhir nanti di puncak di lantai 3 ada Kuan Im Tien, ruangan puja Ibu Dunia Kuan Sim Pusa, Bodhisattva Avalokitesvara Mahasatwa. Nah, ini mesin vacuum cleaner juga digunakan untuk kebersihan, kegiatan bersih-bersih wihara pada hari ini. Nah, ini adalah suasananya, kondisinya. Itu Bu Yani ya, sudah mau selesai. Kemudian juga ada Bu Yani, Bu Suyati, istrinya Pak Dwi, itu Pak Dwi ya. Arcanya sudah selesai dibersihkan, tinggal ditata kembali ya di tempat altar yang sudah juga dibersihkan. Nah, ini suasana di sekolah sudah dibersihkan, dipasang merawa-merawa, panji-panji Buddhis 5 warna, dan Taman Buddha juga sudah bersih. Ini bendera-bendera Buddhis pun sudah dipasang menghiasi halaman Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Ini altar di San Pao Tien, ruangan Triratna, sudah tertata rapi kembali dan sudah disusun kembali arca-arcanya sesuai dengan posisi sebelumnya. Sekarang mari kita lihat bagaimana di Ta Tien, bakti sala utama. Nah, bakti sala utama pun sudah selesai dibersihkan oleh umat-umat, ibu-ibu, generasi muda, romo-romo yang penuh bakti, sehingga bakti sala utama pun sudah tertata rapi. Namun altar utama ini belum kita dekor karena biasanya kita lakukan 1 minggu menjelang perayaan Trisuci Waisak. Nah, sekarang kita beranjak ke Kuan Yin Tien, ruangan puja Ibu Dunia Avalokitesvara di lantai 3. Ini ruangan yang sangat disakralkan di Wihara Buddha Warman Padang, dan ini pun sudah tertata dengan rapi, sudah dibersihkan arca-arcanya, rupang-rupangnya, pratimanya, tinggal nanti dekorasi finishingnya. Ini ada gambar Panca Dhyani Buddha dan juga ada arca Celan Sencung Pusa. Nah, kemudian kegiatan bersih-bersih ini ditutup dengan upacara Fangseng, pembebasan satwa berupa 200 ekor burung sebagai penutup dari rangkaian upacara bersih-bersih Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang. Nah, ini adalah saat dimulainya upacara puja bakti pelepasan satwa yang diikuti oleh para romo dan ibu-ibu serta juga staf pembimas Buddha
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Ini upacara akan segera dimulai. Atas kolaborasi Wihara Buddha Warman Budi Center Padang, Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat, dengan Dimas Buddha, Kantor Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, telah dilaksanakan kegiatan kerja bakti bersih-bersih Wihara Buddha Warman Budi Center Padang yang berlangsung sejak pagi tadi jam 8, dan terakhir acara ini ditutup dengan upacara pembebasan satwa atau fangseng. Semoga perbuatan baik yang kita lakukan dalam rangka menyambut, merayakan, memeriahkan, dan menyemarakkan perayaan Waisak tahun 2570 tahun Buddhis tahun 2026 ini akan membawa berkah bagi kita semua dan bagi seluruh makhluk di alam semesta. Dan marilah kita awali upacara fangseng ini dengan bersama-sama membacakan Mahakaruna Dharani, mantra Mahawelasasi dari Kuan Yin Pusa, atau Tafecho. Namo Buddhaya Sejamani Namo Buddhaya Setelah selesai pembacaan Tafecho, dilanjutkan dengan pelafalan mantra Om Mani Padme Hum sambil pemberkahan makhluk-makhluk yang akan difangseng, dan kemudian mulailah dilepas 200 burung ini ke alam bebas sebagai lambang dari membebaskan diri kita dari 3 akar kejahatan, dosa, dan Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Hari ini bersih-bersih wihara kita maknai berarti membersihkan batin dan pikiran kita dari nona-noda kekotoran batin, dan melepaskan satwa atau fangseng ini marilah kita maknai sebagai membebaskan kita dari 3 akar kejahatan, yaitu loba, dosa, dan moha. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak hanya bermanfaat bagi kita, tetapi juga bagi seluruh komunitas kita, dan akhirnya bagi seluruh umat manusia serta semua makhluk. Wihara Buddha Warman Budi Center Padang bersatu dalam harmoni, tulus mengabdi penuh kasih dan tanpa pamrih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Jayo. Jayo.